Halo, saya Yoga dari Binus Online Learning University, jurusan Sistem Informasi. Selamat datang kembali ke kelas Enterprise System. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Apa itu ERP? ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis inti dalam satu platform terpusat. Proses yang dikelola meliputi keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, rantai pasok, penjualan, dan pengadaan. Dengan menggunakan ERP, perusahaan memiliki satu sumber data yang akurat dan real-time untuk seluruh aktivitas bisnisnya. Fungsi dan cara kerja ERP. ERP berfungsi sebagai pusat data yang menghubungkan semua departemen di perusahaan. Setiap departemen dapat mengakses dan membagikan data yang sama, sehingga memudahkan kolaborasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi kesalahan akibat data yang terpisah-pisah. Sebagai contoh, ketika bagian produksi membutuhkan bahan baku, ERP secara otomatis dapat memberitahu bagian pembelian untuk melakukan pemesanan. Contoh lain, ketika sebuah pesanan penjualan diterima oleh departemen penjualan, informasi tentang pesanan tersebut akan tersedia secara real-time bagi departemen manufaktur untuk memulai proses produksi dan bagi departemen keuangan untuk mengelola faktur. Dengan demikian, semua departemen dapat bekerja secara terkoordinasi dan efisien. Modul dalam sistem ERP. Sistem ERP biasanya terdiri dari beberapa modul yang masing-masing dirancang untuk menangani fungsi bisnis tertentu. Berikut adalah 6 modul utama dalam sistem ERP. 1. Modul keuangan, Financial Management, mengelola semua aspek keuangan perusahaan, termasuk akuntansi, pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan kas. Modul ini membantu dalam pelacakan transaksi keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. 2. Modul sumber daya manusia, Human Resource Management, mengelola data karyawan, penggajian, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Modul ini membantu dalam pengelolaan kinerja karyawan dan perencanaan tenaga kerja. 3. Modul manufaktur, Manufacturing Management, mengelola proses produksi, perencanaan produksi, pengendalian kualitas, dan manajemen rantai pasokan. Modul ini membantu dalam meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. 4. Modul manajemen rantai pasokan, Supply Chain Management, mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok ke pelanggan. Modul ini mencakup pengelolaan inventaris, pengadaan, dan logistik, serta membantu dalam mengoptimalkan rantai pasokan. 5. Modul manajemen hubungan pelanggan, Customer Relationship Management, CRM, mengelola interaksi dengan pelanggan, termasuk penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Modul ini membantu dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. 6. Modul manajemen proyek, Project Management, mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Modul ini membantu dalam pengelolaan sumber daya, anggaran, dan waktu untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Setiap modul dalam sistem ERP saling terintegrasi, memungkinkan aliran informasi yang lancar di seluruh organisasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Manfaat ERP bagi perusahaan. Mengimplementasikan ERP membawa banyak manfaat, antara lain efisiensi dan produktivitas, mengurangi proses manual, mempercepat alur kerja, dan menekan biaya operasional. Akurasi data, satu sumber data yang terintegrasi meningkatkan keakuratan dan integritas informasi. Kolaborasi antar tim, menghilangkan silo antar departemen, sehingga kolaborasi dan komunikasi lebih lancar. Pengambilan keputusan lebih baik, data real-time memudahkan analisis dan perencanaan strategis. Skalabilitas. ERP dapat dikembangkan sesuai pertumbuhan bisnis, baik untuk perusahaan besar maupun UMKM. Kesimpulan, ERP adalah alat yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengelola dan mengintegrasikan proses bisnis mereka. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi, serta membuat keputusan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video selanjutnya.